baju PNS Harus. datang, Mm-mm. terus ke rumahnya Mm-mm. bilang, Pak ini udah diurus IMB-nya belum Pak? Oke, angkringan balik lagi. Balik lagi di angkringan balik kantor yang ada di Fahri Setia Official. Official. Masih di edisi angkringan lawan corona. Di rumah aja, jangan kemana-mana, pakai masker, cuci tangan, vaksin, dan yang paling penting percaya pemerintah. Dah itu paling utama. Kita angkringan from home AFH karena kita nggak buka angkringan dulu karena PPKM diperpanjang. Kali ini kita akan bahas permasalahan hukum sederhana. Oleh karena itu kita kenapa nih? Sorry, ada tikus aja. Aduh, ada Makanya tikus lagi. gede banget. Kenapa di angkringan ada tikus dong? Lagi Karena di itu. jalan. Oh iya. Kita dari angkringan bahas. Kali ini kita akan membahas suatu hal yang Rianto suka banget. Waduh, main game, Iya. Bukan. main perasaan orang. Kita akan ngomongin soal nikah siri. Wah, itu buat tuh, I love it. Jadi setelah kemarin kita tuh sudah dipupuk dengan pengetahuan hukum perkawinan yang datang silih berganti ya, dari mulai cerai gara-gara pelik game banget. online, terus Nikah beda agama. nikah beda agama, sekarang nikah siri gokil. Emang kalau soal nikah Rianto mau menggali terus, mau menggali gara-gara mau tahu Nikah. kan toh. Nyari celah Nyari kan? celah. Nyari celah. Kira-kira bisa diambil di mana? Kira-kira bisa nikah lagi nggak gitu? Ke puncak lagi nggak nih? Aduh, kira-kira bisa ke gang semen lagi nggak? Jadi cuy, sebenarnya di hukum Indonesia itu tidak mengenal adanya nikah siri cuy. Ya, apalagi mengatur secara eksplisit mengenai nikah siri. Jadi kenal aja enggak, apalagi diatur. Tapi anehnya banyak orang yang melakukannya ya. Tapi bentar cuy, gue bingung. Nikah siri itu apa sih cuy? Oke, gila. Trianto emang keren emang. Cuma akhlaknya yang kurang. Pertama mungkin kita coba buka KBBI kali ya. Apakah diatur nikah siri itu sistem nilai sosial kultur kepribadian yang merupakan peranata pertahanan harga diri dan martabat manusia sebagai individu dan anggota masyarakat dalam masyarakat Bugis. Keadaan tertimpa malu atau terhina dalam masyarakat Bugis dan Makassar. Jadi memang nggak ada yang terkait nikah-nikahan ya. Nikah. Tapi memang benar nih kalau kata orang bahasa siri itu memang dari Sulawesi Selatan. Tapi sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kawinan-kawinan. Kawin. Karena cuma istilah aja kan. Cuma istilah aja. Tapi gue juga sempat baca di hukumonline.com. Jadi sekali lagi terima kasih Hukum Online. Jadi kalau mau lihat sesuatu tentang hukum bisa di Hukum Online. Dia itu menjelaskan beberapa pengertian nikah siri. Yang pertama, nikah siri itu adalah pernikahan tanpa wali. Kalau nggak ada wali bisa ST12. Iya, Pak, kedua lebih bagus. Wah, parah. Jadi kata Hukum Online, pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia atau Secret siri. wedding. Dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju atau karena menganggap sah pernikahan tanpa wali atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat. Wah, segera Syariat itu apa tuh? ya maksudnya yang sah menurut agama gitu loh cuy. Tapi ini nih, jadi dilakukan secara rahasia dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju. Jadi bukannya melakukan pendekatan persuasif, ngasih martabak, ngasih duren, malah nikah siri. Sajanya kurang itu mah. Kocak Sajanya cowoknya. Lu kalau ke rumah mertuanya bukan bawa Suprafit mah. Apa nih? Datang bawa mobil, seragam PNS ya kan. Aduh. Kalau bisa Isinya kartu kredit. Kalau bisa polisi atau TNI. Terus nyita rumahnya deh. Baju PNS Harus. datang, terus ke rumahnya Ah, bilang, Pak ini udah diurus IMB-nya belum Pak? Dari kelurahan ya, dari Iya, kelurahan. dari kelurahan. Atau enggak dia Pajaknya pakai baju belum bayar. PNS, datang bilang, Iya. Pak anaknya mau diangkat nggak Pak? Nawarin, Juta deh Pak, nawarin. 20 juta. Nawarin. Ya Allah. Calo. Calo.
Atau karena menganggap sah pernikahan tanpa wali. Gue juga bingung, emang ada ya orang yang nganggap sah pernikahan tanpa wali ya? Nggak ada lah, kan namanya kan Pembenaran kita kali ya, pembenaran Pembenaran, doang kali ya. iya, pembenaran, Udahlah, benar. kita berdua saling mencinta. Nikah Nah, nikah aja lah. Iya. nikah cinta. Tahu. Apa itu cinta? Belum tahu ini token listrik bunyi kali ya tengah bulan. Iya. Terus kalau ditanya bapaknya, emang kamu punya apa? Saya punya cinta yang tulus, Pak. Ah, udah ditendang dari rumah langsung, apa lu anjing? Tapi yang paling banyak mungkin ini ya, hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka. Iya, biar bener. supaya lihat halal. Iya. Biasanya gitu ya. Iya. Mhm. Oh. Kan kita kan sudah nikah siri. Ayo dong, Ayo dong. ayo dong. Parah. Terus yang kedua, menurut hukum online, pernikahan siri itu pernikahan yang sah secara agama, namun tidak dicatatkan pada kantor pegawai pencatat nikah KUA. Nah, untuk yang gua tahu sih yang ini nih, yang Islam kedua ini dan nih. catatan sipil bagi yang non Islam. Jadi dia benar ijab kabul ya, tapi nggak dicatat. Ya. Berarti ini lebih ke secara administratifnya ya. Iya. Tapi tetap kan seperti Iya. pembahasan kita sebelumnya, kalau dia ke Iya, hotel benar. tetap digerebek masuk 86. Ya. 86. Saya udah nikah, Mbak. Mana surat Coba lihat nikahnya? KTP-nya. Umur bawah 18 tahun, happy Ah. happy. Tahu, saya aja kerja, kamu di sini. Pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang telanjur menganggap tabu pernikahan siri, atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seorang untuk merahasiakan pernikahannya. Ah, Jadi yang ini ini. adalah backstreet di level kawinan. Soalnya gini cuy, apa kan kalau tengah tuh gitu cuy. Gimana Wah, tadi pasti udah hamil gitu. Wah. Aduh. Wah, nggak diundang pasti cowoknya jelek gitu Wah. kan. Banyak. Nah, tapi sekali lagi cuy, Ah, soal kawin-kawinan, kita itu Hmm. harus melihat undang-undang perkawinan. Yang kemarin kita sudah lihat ke pasal 2. Nih, perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut yang kemarin ya, perkawinan Ya, yang kita adalah pernah bahas. sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi harus dicatat. Di sini gue mau ngasih tahu kalau di undang-undang perkawinan itu diatur soal anak juga cuy. Tapi yang harus kita aware adalah di pasal 42 ini nih, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Maksudnya anak itu menjadi sah kalau dia itu lahir dalam perkawinan yang sah, artinya perkawinan lu diakui oleh negara, atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Misalkan udah nikah, cerai, ternyata janinnya tuh masih ada, terus lahir. Nah, itu anak yang sah. Pertanyaannya kalau nikah siri, terus dia punya anak, berarti kan anaknya kan di luar dari ketentuan ini ya. Ya kan? Itu kan kasihan ya. Berarti anaknya jadi anak tidak sah. Dan tuh anaknya masih bisa bikin akta kelahiran apa gimana? Nah, di pasal selanjutnya dijelasin nih, anak yang dilahirkan di luar perkawinan, maksudnya nikah siri Nikah siri, ataupun seperti contohnya. termasuk misalkan kecelakaan, tapi lahir duluan. Oh ya, kecepatan. Itu kan di luar perkawinan ya. Itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Berarti kalau misalkan bapaknya meninggal, sebenarnya kalau baik undang-undang perkawinan ini, dia itu tidak berhak jadi ahli waris, cuy. Iya. Oh gitu. Nah, tapi ini ada yang menarik nih, karena ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 tahun 2010. Ini kalau lu dulu sempat dengar ceritanya, ini Macica Muhtar. Macica Muhtar ini menikah ya, dia menikah, tapi hanya secara siri. Terus dia punya anak. Nah, dia ini kesulitan karena menurut undang-undang perkawinan tadi kan cuma punya hubungan perdata dengan keluarga ibunya ya. Oleh karena itu, dia menggugat undang-undang perkawinan dah, beberapa pasal dalam undang-undang perkawinan. Buset, berani banget. Iya, benar, serius. Pasal 43 sama pasal 2 yang tadi. Dia menganggap ketentuan pasal 2 ayat 2 yang tadi tuh sama pasal 43 itu telah menghalang-halangi pelaksanaan haknya untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Hak anak dalam perkawinan dan kepastian hukum atas perkawinannya sebagaimana diatur dalam pasal 28B serta pasal 28D. Jadi menurut dia dengan adanya undang-undang perkawinan ini, hak dia untuk mempunyai keluarga itu menjadi dirugikan. Akhirnya
Akhirnya dia mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Terus setelah mempelajari, akhirnya hakim memutuskan dikabulkan, cuy. What? Oh. Ya, tapi untuk sebagian. Nah, dia bilang gini nih, kata hakim, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya itu bertentangan sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayah. Oh. Jadi selama dia itu bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dia itu anaknya, maka nggak putus tuh, nggak cuma ke ibunya tapi juga ke bapaknya. SDNA ya. Tes DNA. Tes gitu ya. DNA betul. Jadi harus dibaca sepanjang dapat dibuktikan. Jadi sekarang bunda-bunda ya, kalau nikah sama panda-panda tapi siri terus punya anak, sepanjang bisa dibuktikan dengan tes DNA dan itu berhasil gitu ya dan memang cocok, nah itu hak keperdataannya tuh nggak hilang. Gitu toh. Lumayan nih dapat celah nih. Kalau misalnya gini, dia nikah siri, punya anak dan laki-lakinya itu si suaminya ini elah nikah siri doang, gue tinggalin aja gitu kan. Dia nggak mau tanggung jawab gitu istilahnya kan. Nah, bagaimana gitu si keluarganya ini buat menghadapinya gitu? Maksudnya caranya supaya dapat anak itu dapat akta itu gimana gitu menurut lo? Berarti nggak tes DNA. Nggak tes DNA. Berarti putus. Terus. Kan tetap bisa bikin akte kan? Oh, tetap bisa bikin akte. Tetap bisa. Kalau gua nggak salah sih dia tuh tetap bisa bikin akte, coy. Cuma nggak tertulis nama keluarga bapaknya. Nah, ini tuh bener ada cara mengurus akte kelahiran anak luar kawin. Jadi anak luar kawin tuh tetap bisa. Cuma kalau gua nggak salah nggak tercantum keluarga. Gitu ya? Iya, keluarganya ibunya. Gitu. Terus kalau seandainya si istri nikah lagi gimana tuh? Berarti ikut suaminya apa gimana? Ah, istri nikah lagi terus? Jadi si kan ini udah gitu. janda nih udah punya anak gitu kan. Widow. Abis nikah siri, abis itu dinikahin lah sama orang, tapi nikahnya secara perdata kayak misalnya secara resmi Sah, gitu sah, loh. Resmi. Sah. Sah. Nah itu gimana tuh? Apakah akan diubah lagi aktenya atau gimana? Oh, jadi masukin nama keluarga bapaknya ya? Ya itu maksud gue. Oh. Suaminya yang baru gitu loh. Bapak Tahu tiri ya jatuhnya gue. gitu ya. Iya, bapak Iya, tiri itu. ya. Iya juga ya. Itu Ya gua kan? nggak, ya benar. Itu kayaknya kita harus Itu- ngobrol sama orang kelurahan deh. Iya Benar itu juga sih itu. sekelumit sekali anjir. Benar. Kalau misalkan keluarga utuh, ini dari bapak siapa kan? Oh iya, gitu. iya, Nah, Iya benar ada namanya. Kalau ini dari seorang ibu. 3 laki-laki dari seorang. Tidak ada nama. Jadi nggak ada nama bapaknya di situ. Mm, Jadi terus dari apa? akte kelahiran ini kita bisa melihat apakah dia datang dari keluarga bahagia atau tidak. Oh, gila. Caranya misalkan ini pasangan udah nikah siri. Dikasih ini pasangan. Misalkan jalan setahun lah. Misalkan jalan setahun, dia mau ngurus perkawinan sah secara ini. Pemerintah Negara. tuh gimana berarti? Iya. Negara. Apa dia nikah lagi? Apa gimana? Iya itu harus. Enggak. Kalau dia enggak. beragama Islam, bisa dimintakan pengesahannya ke pengadilan. Oh, langsung minta Langsung pengesahannya aja. ngajuin aja gitu ya. Yang enggak beragama Islam pun bisa. Kalau yang Islam ke pengadilan agama, yang non Muslim ke pengadilan negeri. Nanti hasil putusan pengadilannya itu dikasih ke Dukcapil deh untuk bikin. Kalau orang non Muslim itu kan ada sertifikat pernikahan ya kalau gua nggak salah ya. Kalau Islam dikasih ke KUA buat bikin bukti. Jadi kayaknya sih nggak perlu ijab kabul lagi deh. Ya soalnya kan kalau ijab kabul itu kan Jadi udah tinggal untuk dicatatnya agama ya, untuk pengesahan dalam segi agama gitu kayak ijab Hmm. kabul, pemberkatan segala macam itu untuk agama menurut gua sih. Betul. Jadi kita berarti jatuhnya kayak cuma ngelapor aja yang ngelapor Iya. ya. Cuma ngelapor, cuma harus Heeh. sidang di. Sidang. Oh sidang, Iya sidang sidang untuk untuk membuktikan kalau lu benar-benar suami istri yang sudah menikah secara agama. Isbat. berarti harus dipanggilkan itu dong ke wali-walinya, saksi-saksi. Nah bisa jadi Oh nanti iya persidangan benar, dibuktikan benar, apakah benar, benar. benar. Gitu. Dipanggil wali-walinya, ya benar. Bener kan nih anaknya nikah nih? Dia siapa pak? Saya aja baru lihat gitu. Menurut gua gimana ya, karena ini sih, karena banyaknya penyalahgunaan sih ya, jadinya di mata masyarakat tuh nikah siri itu jelek gitu loh gitu. Dan emang pada dasarnya sih ya, nikah siri itu kan banyak minusnya kan, yang seperti gua bilang tadi kan, karena Jadi menurut lu cuma nikah siri nggak jelek toh? bukannya nggak Gila jelek. lu, gila Ed Malik Yaumit emang gila lu, setuju lu. Lu Gua nggak diserang setuju, guys. SJW lo toh. Wanita sesuai tuh harus agama, Pak. dimuliakan toh, wanita. Tapi kan sesuai agama udah syah gitu loh. Maksudnya gimana ya? Iya benar.
seperti yang gue bilang kan tadi kan kondisinya kan yang nggak bisa kita Di luar prediksi kekuasaan gitu, Iya. manusia. ya misalnya kan yang tadi saudara gue itu kan dia karena kondisinya masih lockdown gitu, tergantung merekanya aja sih ditujukannya itu untuk apa gitu loh. Untuk yang positif atau yang negatif Tuh, ya. kalau untuk yang negatif ya itu menurut gue salah banget. Kalau misalnya cuma positif, legalisasi zina sih salah ya. iya salah Iya, banget bener, lah. nggak boleh. Nggak boleh lah. Berarti lu setuju atau enggak nih kok? Seperti itu jawaban gue tadi nggak bisa. Wah, Gila, jadi lu tidak ketujukannya, bisa tujuannya. dengan lantang bilang lu gak setuju ya? Wah, Pak. tergantung tujuannya dulu, intinya gitu menurut gue. Kalau gue nyari simpelnya karena lebih banyak mudorotnya, mending dihindari. Oh iya, benar. Gila emang Dapi. Bijak. Karena banyak mudorotnya, mending dihindari lah. Simpel aja lah. Ya, ya. Simpel lah. Yang normal-normal aja ya. Yang normal-normal aja lah. Nanti mungkin Iya. soal sahnya pernikahan secara agama kita bisa ngobrol sama Mas Ustadz ya. Untuk urusan nggak ngundang atau ngundang tetangga itu kan bisa dibicarakan gitu Bisa kan. dibicarakan. Yang penting kan nikah Iya, itu kan bener. bersatunya kedua Insan dan kedua keluarga. Iya. Iya. Dan itu menjalin silaturahmi itu kan sangat Silaturahmi. bagus Betul. gitu loh kan. Silaturahmi itu memperpanjang umur dan memperbanyak rezeki cuy. Iya. Betul. Iya benar So, Tompi. memperbanyak nomor untuk pinjaman Asuransi. online. Aduh. Asuransi. Oke, nah itulah ya Ya. Iya. pembahasan kita soal nikah Ya. siri. Kalian setuju sama Rianto atau mau nyerang Rianto? Silahkan tuliskan komentar di bawah. Aduh. Atau kalian bisa langsung report Instagramnya @malikyaumi Di spam. SJW. Langsung diserang anjir. Ya, like dong. Ini udah seru banget nih. Masa nggak di like? Iya, Share bener, dong, bener. share juga dong. Pembahasannya itu klinis Iya, banget. lihat Iya, juga oleh- Spotify kita dong. Iya dong. Buka dong Spotify dong, cari aja dong podcast kita dong di Angkringan Balik. Iya, masa enggak? Ya kalau nggak mau nyerang Instagramnya Rianto, nggak usah nyerang-nyerang lah. Boleh follow Follow, Instagram di mana toh? @angkringan.balik.kantor. Oke. Itu ada Instagram buat bisa cari situ aja kalau bisa mau. Cari. Oke, terima kasih. Gitu aja. Beberapa video ke depan kita tetap zoom ya, cuy. Karena Zoom. PPKM diperpanjang. Assalamualaikum Betul. warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.